Oke, halo selamat siang teman-teman real estate agent dimanapun Anda berada. Selamat siang Pak Edi, Selamat Pak Edi siang. Mulyawan. Yes, Selamat pagi. thank Selamat you. pagi. Selamat pagi. Thank you Ya. sudah bergabung bersama kita di sesi kedua 36 Secrets of Powerful Closing bersama Pak Edi Mulyawan. Begitu ya. Tapi Pak Edi kita mungkin sapa dulu teman-teman kita nih. Pak Edi yang sudah bergabung bersama kita luar biasa sekali. Ada teman-teman dari Jakarta ya, tadi saya lihat dari era Infinity, ada Ibu Yumiko. Halo, selamat siang Bu Yumiko, luar biasa. Pak Paulus, kemudian dari BSD ini ada Pak Bambang Suryadi, wah, luar biasa. Kemudian ada juga teman-teman dari tim Era Graha. Semangat pagi semuanya, Pak Gelora Soekarno. Dari Bandung ada Ibu Ike Moniaga juga nih, Pak Edi, berdekatan dari kota Bandung. Ya, luar biasa. Dari era Mentari juga sudah bergabung. Dari Solo, Surabaya, ada Ibu Rati Ratawulan. Semangat pagi, Bu Rati. Dari era Radian Bintaro. Luar biasa. Pak Paulus, semangat pagi. Ya, ada Ibu Pipit juga dari era Emerald. Mantap sekali. Dan banyak sekali teman-teman kita yang sudah join. Dan nanti di sesi kita terus akan banyak lagi yang akan bergabung, Pak Edi. Baik, acara sesi kedua hari ini saya akan mulai dengan apa? Kita mulai dengan siapa secara singkat lah gitu ya, meskipun sudah kenal pasti dengan sosok Edi Mulyawan begitu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian di sesi kedua kita berbincang untuk menguliti lebih lanjut nih ilmu rahasia suksesnya Pak Edi. Ya, beliau senior associate director dari Era Bandung begitu ya. Nah, ini sekilas profil beliau yang sudah berkarir 25 tahun di bisnis real estate. Kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan discuss dan nanti dalam sesi live kita siang hari ini kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya baik secara langsung, nanti ada sesinya khusus, saya berikan waktunya, kemudian Anda juga bisa chat langsung ke kita dan saya akan bawakan pertanyaan itu langsung ke narasumber Pak Edi Mulyawan. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk. Pak Edi, hari ini kita sudah, kemarin minggu lalu, kita sudah bahas secret pertama sampai secret ke-6 yang sangat luar biasa, Pak. Saya banyak belajar nih dari Bapak punya sharing kemarin, luar biasa. Nah, untuk hari ini, Pak, di secret berikutnya, Pak, di secret, kita hari ini bawakan secret ke-7 sampai 12. Nah, secret ke-7, Pak Edi, apa yang Bapak mau bagikan ke kita, Pak Edi? Silakan. Yaitu masalah bagaimana kita mendengar dan mengerti. Jadi kalau yang waktu awal itu kan ada tentang enthusiastic spirit. Salah satunya adalah kita berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Tapi di sini kita harus mengupas lebih dalam. Jadi bukan sekedar kayak mendengar saja, tapi mendengar dan mengerti. Karena kalau mendengar aja nggak mengerti, Anda nggak bisa juga menangkap makna apa yang dimaksud dari penjual maupun dari pembeli. Oh iya, oke, baik. Jadi hari ini apa secret ke-7 kita, Pak Edi, yang mau dibawakan? Ya bagaimana tentang mengupas bagaimana mendengar dan mengerti. Karena kita sebagai seorang agent itu adalah menjadi jiwa dari penjual dan menjadi jiwa juga dari pembeli. Karena jiwa ini kan ada dua. Kita di secondary market ini kan ada dua sisi yang harus kita mediasi, yaitu pembeli dan penjual. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memahami penjual menjadi jiwanya dan bagaimana kita bisa memahami pembeli dan menjadi bagian dari jiwanya mereka juga. Oke. Jadi Bapak tadi sampaikan kita harus mendengar nih, always listening, dengerin, kemudian always understanding, pahamin. Yang didengerin itu kedua belah pihak ya Pak, kanan kiri ya Pak ya, penjual dan pembeli. Nah pertanyaan saya Pak Edi, untuk pembuka nih di sesi kita, mendengar itu kan nggak gampang ya Pak, meskipun Bapak udah sharing di minggu lalu gitu ya, mendengar itu nggak gampang. Kebanyakan orang kepengennya ngomong terus begitu. Nah, Bapak boleh nggak bagikan ke kita Pak, tipsnya Pak, supaya kita bisa jadi agent yang pandai mendengar gitu. Karena saya banyak belajar dari Pak Edi nih. Kalau saya lagi misalnya, kita lagi banyak ketemu, Pak Edi ini lebih banyak diem, itu tandanya mendengarkan gitu loh. Jadi bicara tuh ada waktunya dan mungkin boleh dibagikan ke kita Pak Edi. Caranya gimana yang Pak Edi lakukan?
intinya gini, kita harus menanamkan ke mindset diri kita sendiri bahwa kita ini kan menjadi problem solver. Di depan itu kan udah dibahas bahwa kita tuh bukan sekedar sales, tapi kita adalah menjadi konsultan. Ya. Konsultan itu kan kita menampung masalah dari kedua belah pihak. Kalau sudah kita tahu inti masalah dari kedua belah pihak ini, kita mungkin bisa solving problem yang pas gitu loh. Jadi yang waktu pernah sebelumnya saya bahas, kita menjadi seorang dokter tuh harus tahu persis obat apa sih yang bisa kena sehingga si penyakitnya ini ampuh bisa sembuh. Nah, sekarang kalau sekedar mungkin tahapannya orang untuk mendengar aja susah. Mencobalah kita untuk lebih banyak mendengar dengan cara bertanya yang waktu kemarin saya bilang. Betul. Karena bertanya itu untuk menggali sampai masalah terdalam dari orang tersebut tuh apa. Karena penjual itu pasti punya ego. Ya, pembeli punya ego. Masing-masing punya ego. Apalagi kalau misalnya orang kaya ya, yang memang secara basically dia punya harta lebih banyak, belum lagi orang yang pintar gitu ya, dan memang kedudukannya tinggi. Itu mereka kadang-kadang nggak mau mengungkapkan dengan gamblang apa sih sebenarnya basic masalah dari dia kenapa menjual rumah? Apa sih basic masalahnya dari dia untuk membeli rumah? Mungkin gitu loh, masalahnya uang yang memang belum siap, tapi dia mungkin butuh untuk pendanaan KPR. Atau mungkin dia butuh untuk pembayaran termingnya yang panjang. Atau mungkin dia cuma berani nawar segitu, karena memang uang mukanya cuma punya segitunya. Tapi kadang-kadang orang itu kan punya ego, Pak. Mereka nggak mau gitu ngomong, tidak mau mengungkapkan sebetulnya problem masalahnya apa. Nah, kalau kita mencoba untuk mendengar, dengan kita menggali pertanyaan, dan at the end kita tuh menjadi mengerti, memahami gitu loh. Kadang-kadang dengan kita menanyakan satu pertanyaan aja gitu ya, kita contoh paling simpel. Misalnya saya pada saat listing. Pada saat listing itu kan mereka nitip barang ke kami ya. Betul. Mereka kebanyakan klien itu awalnya nih, kalau nggak terlalu kenal baik dan kenal dekat, bahkan yang kenal dekat pun nggak mau ngomong kalau misalnya sertifikatnya dijaminkan ke bank. Oh, itu nggak kadang-kadang nggak ngomong, dia nggak ngomong. Ego biasanya tadi, ego. Oke. Cuman sekedar ya ini saya punya ini, dia cuman masih ngomong ngebluff gitu. Usaha saya masih bagus kok. Saya ini butuh tempat nih kegedean kok. Saya butuh yang lebih kecil aja. Saya kan sekarang zaman online nggak perlu tempat begini begitu. Dia nggak ngomong tuh. Ada masalah mungkin bisnisnya lagi turun atau dijaminkan ke bank. Nah, at the end biasanya saya suka nanya, Pak, sorry, saya bisa minta kopi sertifikatnya. Ya, karena agent banyak yang cuma listing legalnya nggak diminta. Contohnya, kata siapa itu luasnya 400 meter? Ya kata pemilik. Benar nggak di sertifikatnya 400 meter? Kebanyakan saya lihat hampir 70% ngomongnya cuma dibulat-bulatin. Padahal luasnya cuma 382. Dia bilang 400 meter. Nah, problem kalau kita ngomong ke pembeli loh. Kita bilang 400 ternyata 382. Mending kalau misalnya 400 ternyata kenyataannya 418 lebih kalau kurang. Gitu loh. Nah, terus saya tanya lagi, Pak, boleh minta kopi sertifikatnya? Alasannya kan saya cocokkan dengan luasnya. Sertifikatnya ini, Pak, sorry, kalau nanti misalnya Bapak mesti tanda tangan kan mesti berdua lah ya. Nah, kira-kira kalau misalnya Bapak ini dijaminkan di bank atau tidak, maaf ya Pak, punten gitu, sorry. Karena kalau dijaminkan ke bank, kita juga harus ada minta permit gitu dari bank. Jangan sampai nanti dijual sekian rupiah, ternyata untuk nutup ke banknya kan nggak cukup gitu loh. Lalu juga ada masalah lagi kalau suka nanya, saya suka bawa contoh kasus. Contohnya begini Pak, biasanya kalau pengusaha itu kan suka mengkaitkan satu sertifikat dengan sertifikat lainnya, ada 4-5 sertifikat digabung, dia pinjamannya adalah sifatnya pari passu. Pari passu itu keterkaitan antara satu sertifikat dengan yang lain. Padahal kalau ditebus si rumah A, ternyata itu jaminan untuk appraisal nilai rumah A itu nggak cukup. Sehingga dia harus tebus semuanya. Nah, kalau semuanya ini yang 4-nya nggak dijual gimana? Nah, ini yang teman-teman harus cermati loh. Saya berapa kali ngalamin problem di situ. Nah, nanti
loh. Betul. Nanti problem itu Bapak tahan dulu. Nanti kita akan bahas di secret yang belakang loh Pak ya. Jangan kita share semua di sini di awal dulu. Tapi sebelumnya Pak Edi, sebelum kita ngomong bicara lebih lanjut Pak, ini ada feedback dari teman-teman dari Bu Lili Hua dari Bandung dan dari beberapa rekan kita yang sudah bergabung. Udah ada ratusan teman-teman sudah bergabung bersama kita siang hari ini Pak Edi. Suara Bapak kurang jelas Pak. Suaranya terlalu kecil Pak Edi. Audio Bapak terlalu kecil. Halo Pak Edi. Ya. Yes, Pak. Ini ada feedback dari teman-teman dari yang ikut kita acara hari ini. Mereka suara Bapak mungkin lebih keras lagi, Pak. Audio Bapak lebih keras lagi, Pak. Kenapa, Pak? Suaranya Bapak kecil, Pak. Oh, ini jelas nggak? Yes, ya. Ini oke. Lebih jelas? Ya. Lebih jelas ya? Yes, oke, Pak Edi. Yes. Ya, saya harus pegang ini. Ya, oke. Sekarang saya mau lanjut nih, Pak Edi, ke Bapak punya yang tadi Bapak sharing ya. Always listening, always understanding. Ini kan bukan pekerjaan gampang. Tapi Bapak sempat juga menyinggung tadi ada dua bagian, ada penjual, ada pembeli. Tapi di buku Bapak tertulis di sana saya baca, hendaknya kalau kita mau sukses sebagai real estate agent, mestinya kita menjadi bagian dari jiwa penjual. Pertama nih. Kedua, dan kita juga menjadi bagian dari hati pembeli. Nah, ini maksudnya bagaimana, Pak? Ini nggak gampang loh, Pak. Bagian dari jiwa penjual, sekaligus jadi bagian dari hatinya si pembeli. Halo. Ya, halo Pak Edi, silakan. Ya, kedengar Pak? Yes. Pak Edi bisa dijelaskan mungkin yang tadi? Ya. Silakan. Ya, jadi gini, kan yang tadi itu saya bilang, kita itu kan problem solver. Jadi penjual itu kita harus pahami problem utamanya apa ya. Contoh kemarin saya ada transaksi di akhir tahun itu dari penjual yang memang sudah kena cancer, kena CA, dan at the end seminggu sesudah transaksi ya dipanggil sama yang di atas ya, sama Tuhan. Saya merasa bersyukur sekali karena Tuhan udah kasih jalan bukan cuman buat sayanya tapi buat keluarga mereka, karena memang itu sudah menjadi amanat sebelum dia meninggal bahwa dia harus berbagi untuk zakat dari apa yang dia punya dan dia harus membagi aset itu untuk anaknya 2 orang. Jadi sebelum meninggal itu waktu transaksi juga itu terus terang kita datang ke rumah sakit dalam kondisi memang bapaknya baru aja berapa hari masuk di rumah sakit. Nah, saya tahu persis keluarga ini harus pindah. Ya, dalam hal itu saya memahami kalau dia pindah juga dia belum ada rumah. Dia ada satu tempat di Bandung juga yang dipakai kos-kosan, cuman ada 1 kamar kosong, tapi itu juga rasanya tidak manusiawi. Kalau waktu itu bapaknya masih belum meninggal kan, masa orang sakit harus ditempatkan di kamar mungkin ukuran cuma 3x3 gitu loh. Nah, artinya saya pahami persis bahwa kalau dapat uang dari sini, dia harus cari rumah lagi. Dan itu takes time. Dia minta butuh waktu pengosongan 6 bulan. Bagi pembeli, atau bagi mungkin agent ngerasa 6 bulan kan terlalu lama, nggak common gitu loh. Nah, tapi saya coba kasih pengertian itu, kebetulan pembelinya juga memang istrinya ini udah cocok sekali gitu sama rumah itu, ngebet lah istilahnya. Tapi si suaminya ini, ya ini suaminya biasalah, mungkin dia berhitung. Saya sudah jelas bahwa ini beli pakai KPR, ya. Nah, terus sekarang dengan KPR ini, dia kebayangkan udah 6 bulan bayarin bunga, tapi nggak bisa nikmatin rumahnya. Nah, tapi mau nggak mau, kita mencoba mensentuh dari sisi kemanusiaannya, bahwa Pak pembeli tolong mengertilah bahwa memang ada kondisi seperti itu, dan pemahaman buat dianya sendiri adalah, kalau gitu saya bilang solusinya ini aja, supaya sama-sama enak, bagaimana kalau ada duit yang ditahan, dana yang ditahan, tapi nilainya cukup besar. Jadi karena 6 bulan ini mungkin dihitung aja lah, mungkin kurang lebih sekitar hampir 5% atau di atas 5%, hampir 10% lah yang ditahan. Dan waktu itu karena KPR, otomatis dana itu kan nggak ditahan dari uang mukanya, tapi dari banknya yang ngelok gitu loh, bahwa ini dana cair ini sudah cair semua, tetapi ada sekian persen itu yang nggak bisa dicairkan sampai pemilik mengosongkan. Nah, jadi berbagai macam transaksi itu mesti ada aja
ketidakserasian antara keinginan penjual dan pembeli. Jadi kita harus bisa memahami penjual tuh punya persoalan dan kita juga harus memahami pembeli ini punya persoalan. Nah, itu yang dua belah pihak ini yang harus kita memediasi. Kalau kita misalnya nggak bisa memberikan pemahaman yang mendetil dan mendalam terhadap masing-masing pihak, biasanya transaksi itu nggak akan terjadi. Itu Oke. loh. Nah, itu Jadi yang Bapak, memang jiwa itu harus dipahami tuh itu. oh oke. Jadi pemahamannya itu sejauh mana Pak? Apa khusus harus dalam, misalnya seperti tadi nih, oh si klien ada Halo Pak, kebutuhan seperti ini suaranya kita harus keputus. tahu atau bagaimana? Halo. Halo Pak Edi. Halo Halo. Pak. Yes Pak Edi. Ya. Halo. Pak Edi Ya, masih ya, bersama kedengar Pak. kita? Yes, signal Bapak sepertinya di sana agak terganggu sedikit Pak, di tempat kita kencang sekali. Oh gitu ya. Yes, di tempat Bapak sepertinya agak gangguan mungkin. Sinyalnya jelek. Sekarang sudah normal, sudah bisa dengar saya lagi Pak? Halo. Yes, Pak Edi. Ya, kedengar Pak. Ya, oke. Pak Edi, tadi Bapak bilang kan cerita sedikit contoh kasus gitu ya, bahwa pembeli penjual begini, mereka masing-masing punya problem. Nah, kita sebagai agent harus tahu tuh taunya sedalam apa, Pak. Gimana Pak? Kita harus tahu problem mereka itu sedalam apa, batasnya tuh seperti apa gitu. Kan kadang-kadang kalau kita nanyanya terlalu jauh, nanti dikiranya lu mau ngapain sok tahu, padahal tujuan kita jadi agent, kita mau bantuin kan dengan problem ini. Gitu. Ya, intinya ya problem sebatas yang terkait dengan jual beli rumahnya ya. Maksudnya Oke. kan masalah misalnya pada saat kita negosiasi harga, itu kesatukan bukan cuman price yang kita omongin, tetapi juga masalah cara bayar. Cara bayar yang berikutnya adalah pengosongan rumahnya kapan. Karena 3 item itu pegang peranan penting. Kita nggak bisa cuma deal sekedar bicara, oke harganya udah sepakat begini. Cara bayarnya setuju nggak? Nah, pengosongannya dan serah terima kuncinya kapan? Setuju nggak? Karena kalau ada 2 hal item itu juga yang tidak sepakat, itu percuma, harga juga belum tentu sepakat. Jadi 3 item ini yang harus dinegosiasi dari tahap awal. Jangan cuma deal aja, cara bayarnya nggak diobrolin, lalu masalah kewajiban masing-masing yang nggak diobrolin, lalu pada saat mau di depan notaris, mereka beribut soal biaya notaris apa yang nanggung, nah itu kan yang jadi masalah seperti itu. Oke. Jadi kita poinnya tadi dengan kita banyak mendengar, kemudian kita memahami, dan dengan kita memahami kita jadi agent bisa jadi jembatan yang baik buat klien kita begitu ya, Ya, Edi ya. betul. Untuk poin secret number 7 ini. Oke, Ya. thank you. Oke, ini Pak Edi, teman-teman di sini saya lihat sudah banyak sekali yang nggak sabar ingin tanya sama Bapak nih. Tapi sayang sekali saya mesti tahan dulu karena kita mesti bahas dulu secret-secret yang Pak Edi bagikan. Kemudian nanti saya berikan kesempatan buat teman-teman di sini untuk bertanya. Jadi yang sudah raise hand, mohon bersabar. Silakan mungkin boleh chat di sini biar saya nanti tanyakan langsung ke Pak Edi, gitu ya. Baik, Pak Edi. Sekarang kita menginjak ke secret yang berikutnya, Pak Edi. Oke. Kita masuk ke secret yang ke-8 ya. Di sini Pak Edi mengatakan bahwa create your insight harness. Ini judulnya menurut saya luar biasa sekali nih Pak. Create your insight harness. Jadi sebagai seorang real estate agent Pak, harness seperti apa Pak yang kita harus pakai? Apa amunisi seperti apa yang saya harus, misalnya saya jadi real estate agent nih, saya kepingin seperti Bapak. Saya harus tampil seperti apa? Persiapan-persiapan seperti apa? Atau mungkin harness dalam tanda kutip seperti seorang petarung begitu kalau di zaman Romawi kuno dulu kan. Wah, dia pakai topong, baju zirah segala macam. Mungkin Pak Edi boleh cerita ke teman-teman, silakan. Ya, harness itu kan sebetulnya semacam di zaman Romawi kuno ya. Mungkin Pak David ada tampilan gambarnya nggak? Biar teman-teman bisa ngebayangkan harness itu apa. Yes. Ongoing. Harness. Yes. Silakan Pak Edi. Nah, itu loh ya. Itu yang dibilang harness itu adalah dari atas sampai ke kaki yang dipakai termasuk tameng, termasuk pedang, itu adalah yang disebut harness. Jadi yang pertama adalah pelindung kepala. Ya.
Pelindung kepala itu punya maksud bahwa kita tuh harus punya mindset yang benar. Yaitu kita sebagai konsultan, bukan sebagai seorang sales, calo apalagi. Kita memang tujuannya adalah mau bantu orang. Yes, Jangan kita yes. ngakunya di kartu nama konsultan properti, tapi kelakuannya kayak calo gitu loh. Percuma lah buat apa gitu loh. Kita bawa brand Ya, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan brand yang kita bawa, ya. ya. Jadi untuk yang pertama Pak Edi, mohon maaf saya potong tadi Bapak bilang harness yang pertama adalah ketopong tadi, helm gitu ya, seperti helm gitu ya. Ya, Itu melindungi kita dari serangan musuh yang Bapak maksudkan tadi, real estate agent mesti punya mindset yang benar. Dan betul. mindset yang benar ini kita sudah bahas di pertemuan minggu lalu ya, Pak Edi ya. Dan juga yang tadi Pak Edi sampaikan mengenai konsultan dan sales juga kita sudah bahas juga ya di pertemuan sebelumnya. Oke, baik. Ya. Kemudian Nah, harness berikutnya apa Pak Edi? adalah baju zirah, baju Baju pelindung zirah. tubuh. Oke. Nah, Oke. itu adalah kita harus punya hati yang mau melayani orang lain, bantu Hmm, sesama. Oke. Jadi Melayani contoh seperti seperti apa, Pak? Nah, saat inilah lagi zaman kita corona ya. Kan hmm, kita di WA grup banyak bantu tuh orang yang ojol, bantu yang tetangga kita yang miskin segala macam. Kita pun sebetulnya membantu klien loh. Klien kita di saat ini mereka banyak yang butuh untuk mendapatkan fresh money. hmm, Fresh money-nya ini bukan cuma untuk diri pribadi. Banyak pengusaha yang butuh untuk membayar karyawannya, hmm. terutama juga ini bentar lagi mau bayar THR. Kita membantu satu orang, kita bisa membantu ribuan orang. Oke. Betul Wah, ya? Jadi kita yes. punya hati loh melayani. Benar-benar kita serius mau membantu orang. Bahwa ini adalah amanah dari Tuhan. Kalau kita dititipin untuk menjualkan barang orang lain yang lagi butuh, jangan kitanya seperti cuek gitu loh ya. Kita harus benar-benar full heart dengan passion, dengan hati mau melayani mereka. Itu Oke. yang makanya kita pelindung tubuh itu harus punya hati yang melayani dan bantu sesama. Wow, Seperti itu. tadi yang Bapak sampaikan luar biasa sekali. Jadi di balik ketika seorang real estate agent membantu customer, sebenarnya bisa saja banyak orang yang bergantung di belakang customer tersebut ya Pak ya. Jadi Betul, kita betul. sebenarnya membantu banyak sekali orang Iya, dengan apa yang sedang kita kerjakan begitu ya Pak ya. iya, iya, betul. Luar biasa. Nah, Thank you Pak Edi. lalu berikutnya adalah tameng. Tameng itu Tameng, oke. adalah ya, tameng itu kan untuk menghalau serangan dari luar, ya. Jadi artinya kita juga kalau udah ketemu klien-klien yang lagi stres, yang lagi Hmm, banyak masalah, hmm. itu kadang-kadang mereka kan juga suka ya sometimes mungkin kita diomelin, kadang kita juga suka dimarahin. Ya jangan baperan lah gitu, jangan seolah sedikit-sedikit dibawa perasaan. Ah, itu mah klien itu mah nyebelin. Malas hubungan sama dia. Apa ya? Itu kan Padahal namanya dia kita harus dia yang paham kasih lah. dia yang kasih kita ini ya Pak, listing gitu ya, Iya, properti. ya paham lah. Orang semua juga lagi stres kan. Dia juga Oh, mungkin lagi stres gitu kan. Ya biarin aja mungkin hari ini marah, besok juga mungkin enggak. Atau ya, mungkin ya. lagi bad mood. Ya dia lagi terima telepon tiba-tiba marah-marah ya sudah aja gitu ya. Hmm. Namanya juga manusia, kita juga bisa marah kan gitu. Nah, jadi jangan Ya, banyak alasan juga lah bahwa kita tetap harus berjuang semaksimal mungkin dengan dalih corona seperti ini. Kita bisa bilang, ya udah Pak, nanti aja Pak ngelihatnya kalau coronanya udah selesai ya. Coronanya nggak tahu kapan selesainya. Gitu yes. kan. Seperti Ya, itu. oke. Lalu berikutnya Baik. adalah kasut. Kasut Oke. itu adalah yang dipakai untuk melindungi kaki kan. Hmm. Nah, Maksudnya apa? artinya kaki itu kita harus melangkah dalam koridor yang benar gitu loh. Oh, Seperti sebelumnya jangan jadi agen-agen abal-abal yang saya bilang pengen cari jalan pintas gitu ya. hmm. Tetapi memang kita harus bisa ikutin prosesnya. Memang betul tujuan kita adalah mencari uang, mencari komisi. Betul. Tapi komisi itu adalah cuman sebagai akibat. Hmm. Akibat dari suatu proses yang panjang. Nggak bisa tanpa proses yang kita lalui, hasil uang itu tiba-tiba di depan mata. Itu yang dari Oke. sebelumnya yang saya udah kasih tahu. Oh, baik. Seperti itu. Jadi di secret ke-8 ini Pak Edi tadi membagikan bahwa yang pertama tadi kita harus lindungi protek kepala dulu. Dan agent real estate agent sukses harus punya mindset yang benar begitu ya Pak Edi ya. Betul, Kemudian betul. kita turun lagi ke baju zirah tadi untuk melindungi hati
sebenarnya kita sebagai agent membantu melayani orang lain, dan tadi Ya, luar biasa sekali pada saat kondisi seperti sekarang bisa saja banyak orang yang sedang bergantung dengan kita untuk membantu menyelesaikan transaksinya, karena di belakang itu mereka mungkin untuk membayar karyawannya atau THR dan seterusnya, begitu ya Pak ya. ya, Kemudian tameng tadi maksudnya supaya kita tuh ya jangan baperan lah gitu ya, jangan ya ini itulah gitu. Bagus sekali. Kemudian kasut tadi bahwa real estate agent harus berjalan dalam koridor, dalam langkah atau prosedur yang benar begitu ya. Meskipun tujuannya jelas ya nanti ujung-ujungnya kan dapat duit, tapi harus dengan cara prosedur yang benar begitu ya Pak ya. Mungkin ada ya. lagi Pak Edi yang mau dibagikan. Satu lagi. Apa Kan itu? kita untuk menjadi problem solver itu, kita Ya, juga harus punya knowledge, kita punya betul. pengetahuan. Ya, Nah, ini era Indonesia ini bagus sekali. Dalam kondisi seperti saat ini, seminggu bisa 3 kali terus memberikan tentang training. Ya, yes. artinya ini adalah waktu yang bagus untuk belajar. Bagi teman-teman yang lagi ikut sekarang ini di partisipan ini, saya udah acung jempol. Anda sudah terus Luar biasa. terang calon-calon be the next king. Karena Yes. kunci untuk belajar itu adalah satu, Anda mau open minded, membuka pikiran dan mau mendengarkan orang. Anda jangan ngerasa sok pinter gitu loh. Ya, Nah, jadi yang pasti kita satu harus banyak belajar. Dari sekarang webinar sekarang ini kan gratis toh, ya, nggak perlu bayar ya. betul. Terus kita juga ikut training ini bukan hanya di era, mungkin ada dari pembicara yang lain yang apa yang perlu buat menambah wawasan is oke ikutin. Dan yang terpenting adalah relationship ya. Mhm. Artinya kita punya network dengan siapa kita bergaul. Kalau Ya, kita bergaulnya dengan semuanya orang-orang yang boleh dibilang negative thinking, ya otomatis kita juga ke bawah jadi negative thinking seperti itu. oh, oke. Baik. Halo, Yes, Pak Edi. Halo, yes. halo Pak. Pak Edi, yes. Ya, Ya, oke. Jadi tadi yang Bapak sampaikan mengenai relationship juga mendukung kita punya performance begitu ya Pak ya, dengan siapa kita betul, bergaul. Mungkin betul. diilustrasikan misalnya saya dekat-dekat dengan tukang parfum gitu ya, saya mungkin jadi ketularan baunya wangi gitu ya. Tapi kalau saya dekat-dekat dengan yang tadi Pak Edi cerita negatif, saya bisa terseret ke jurang gitu, ikut-ikut negatif gitu ya Pak ya. Iya, iya, iya. Oke, Makanya jadi kan mhm. ini ulas dari buku saya bagi yang belum baca buku kan ya, ini bisa dibaca bukunya. Itu di belakang saya juga dipajang. Nah, ini mumpung waktu yang baik untuk Anda selesaikan kalau memang Anda punya buku. Yes, Pak Edi. Oke, mungkin Ini. sekalian Pak Edi, karena Bapak sedang pemegang buku, boleh silakan Pak Edi, mungkin teman-teman di-sharingkan itu tadi Bapak pegang buku apa, silakan. Ya, bagi yang belum tahu, ini ada buku The King of Property, adalah bagaimana tentang 36 tips Anda closing. Nah, di situ banyak merangkum tentang pengalaman saya dari property agent sejak tahun 1995. Nah, Hmm. jadi saya sendiri nggak sadar apa yang sudah saya lakukan, tetapi setelah dipilah-pilah, ya memang ini yang menjadi kunci utama untuk kita berperan dan berprofesi sebagai seorang broker. Ya, Oke, jadi dan ya buku itu bacalah kita gitu. kupas ya Pak ya, kita Iya, kupas dikupas. gitu Kok ya, ini baik, baru kulit-kulitnya saja dan sebetulnya kulitnya. nggak cukup ngupas dengan waktu yang sebentar seperti sekarang gitu. Yes, oke. Baik Pak, kalau kalau ada teman-teman di sini yang kepengen punya buku itu, Halo? kalau ada Ya, teman-teman yang bergabung bersama kita saat ini sudah luar biasa sekali. Ratusan partisipan sudah join Pak bersama kita. ya. Ini ada yang juga bertanya, kalau kita kepengen punya buku Bapak, caranya gimana Pak Edi? Boleh. Itu bisa pesan ke saya juga. Nanti ada sekretaris saya yang akan menghandle, namanya Bu Winda. Mungkin teman-teman bisa catat nomor HP-nya. 089 089 653 653 631. Saya ulang 631 894. Saya ulang ya. 089 Ya, 653 631 894. oke, baik. Ya, Jadi buat saya kasih harga teman-teman, spesial oke. di bawah harga Gramedia. Jadi Ya, karena spesial, itu harga penulis buat teman-teman yang sesama agent.
Baik, jadi Pak Edi berikan spesial juga dapat quotes dan tanda tangan dari Bapak gitu ya. Ya, kalau memang Wow, luar ada biasa itu nanti sekali. saya kasih tanda tangan lah. Wow, luar biasa. Pak Edi, baik. Mungkin teman-teman saya sedikit review tadi yang Pak Edi sampaikan bahwa jika ada teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan buku dari Pak Edi, The King of Property, silakan bisa menghubungi Ibu Winda di 0896 536 31894. Saya ulangi lagi, 0896 536 31894. Baik Pak Edi, kita sudah masuk di dua secret ya, secret ke-8 dan sekarang kita masuk ke secret berikutnya Pak Edi, karena secretnya luar biasa nih yang berikutnya. Um, kita ngomong mengenai self confidence in crisis dan ini sangat related dengan kondisi kita saat ini nih Pak Edi ya, untuk topik yang Bapak sampaikan, self confidence in crisis. Ini maksudnya percaya diri nih Pak, ngomongin self confidence. Bagaimana mungkin Pak, misalnya saya nih, saya seorang real estate agent sekarang lagi krisis. Gimana saya mungkin Pak bisa percaya diri Pak, kondisi lagi begini? Iya, itu kan harus nomor satu itu dulu. Kan saya udah bilang di awal, kita selalu harus punya enthusiastic spirit. Kita Ya, harus oke. punya positive mindset. Yes. Nah, dengan era Indonesia mengadakan training begini, ini kan bagus sekali untuk terus kita mengencourage orang-orang yang lagi loyo, yang lagi lemes gitu ya, untuk terus keep moving forward. Jadi konsepnya satu, untuk menumbuhkan self confidence ini nggak bisa cuman kita bilang ya saya percaya diri teriak-teriak 1000 kali tiap pagi, ya nggak bisa begitu gitu Terus loh. gimana Pak? Adalah seperti apa? Ya, Ya kita terus harus kerjakan yang bisa kita kerjakan. Justru dalam kondisi krisis begini kerjaannya banyak kok, apa tuh Pak? banyak banget. Kadang-kadang Pak, saya pribadi nih Pak, kadang-kadang kalau dalam kondisi krisis gitu ya, saya lebih lebih mudah untuk terpaku Pak. Aduh, kan kondisi lagi begini. Saya lebih banyak ngeluh Pak, bukan lebih banyak bertindak. Saya kadang-kadang lebih pinter cari alasan Pak, excuse. Aduh, kondisi kan lagi begini. Sedangkan tadi Pak Edi bilang pada saat kita seperti ini sebenarnya banyak banget yang kita kerjain sebagai seorang agent. Apa itu Pak? Contohnya apa Pak Edi? Contoh, Ya, contoh contohnya. ya. Tadi kan waktu di bab 8 kan disebut kita punya hati yang mau melayani. Yes. Ya, bentuk pelayanan kita itu nggak jauh-jauh lah. Kita nggak usah bilang, ya kalau orang kaya kan itu mungkin bisa nggak bagi-bagi sembako. Ya. Lah, kita kan bukan orang kaya. Ya, itu kan kekayaan kita tuh kan bukan cuma diukur dari harta yang kita punya knowledge, kita punya kemampuan, yaitu seorang property agent di mana kita bisa membantu klien yang sedang memerlukan, dan khususnya di belakang klien yang memerlukan itu ada ribuan orang banyak yang menggantungkan hidupnya pada dia. Itu sama aja kita sudah menolong loh itu. Nah, Ya. salah satu caranya adalah ya seperti saat ini, dari punya listing-listing lama yang sudah ada di saya, kontakin satu-satu, Oh, telepon satu-satu, oke. cari mana yang sangat butuh, yang sangat urgent. Yang sangat urgent ini ya kita harus promosikan. Promosikannya dengan cara apa ya? Sekarang nggak bisa keluar, nggak bisa apa ya? Saat nggak lain nggak bukan ya. Kita masukin ke FB, ke IG, ke medsos, OLX, ataupun apapun itu kita share kepada klien-klien kita bikin video, kita bikin foto yang bagus. Ya seperti itu. Sekarang mungkin pada saat lagi kondisinya baik, kita mungkin jarang update sama pemilik-pemilik lama. Mungkin kita sibuk dengan closing, dengan selling yang baru-baru gitu ya. Tahu-tahu pemilik lama dilupain. Ya. Banyak yang sudah ditelepon balik sekian bulan udah nggak dikontak, dicek lagi Oh. propertinya terjual sama agent lain. Jadi dalam Nah, kondisi seperti ini, Pak Edi memanfaatkan waktu untuk apa tadi? Untuk follow up, untuk kontak lagi, refresh lagi seperti iya, itu ya. betul. Oke, baik, baik. Mungkin silakan dilanjutkan Pak yang tadi. Iya. Jadi kuncinya adalah bahwa kita sendiri tuh harus jadi problem solver buat mereka gitu loh. Seperti tadi waktu pagi sebelum saya datang ke sini, saya juga masih sempat ketemu dengan salah satu klien yang memang lagi urgent banget dan butuh banget untuk menjual propertinya gitu loh. Sebetulnya dia Hmm. memang sudah give up ke bank, udah pernah dilelang tapi lelangnya nggak ada pembeli juga, tapi bank masih memberi kesempatan kepada dia untuk dikasih waktu untuk menjual secara sendirilah gitu loh. Jadi mungkin dia ada pengen dapat uang lebih
yang selain ditutup ke bank, dia pengen ada duit lebihnya sedikit, memang nggak banyak ya, tapi buat dia itu sangat berarti sekali gitu loh. Oh. Nah, kita datang kan sebagai dewa penolong harusnya, bukan malah kita ngomong ke sana ngeluh-ngeluh. Yang Oh. penting kita kuasai marketnya, kita tahu persis bahwa apa yang dijual ini sudah cukup reasonable harganya dan tidak mengada-ada. Ya, memang ini kan sesuatu peluang buat kita juga untuk kita bisa closing walaupun kondisi seperti saat ini. Karena kita yakin kok Tuhan tuh nggak buta. Selama kita bekerja on the track, kita bekerja pastilah kita pasti ada jalan kok dikasih berkat gitu loh. Nggak mungkin kita udah kerja capek-capek berkatnya nggak ada sama sekali, itu nggak mungkin. Yes. Kecuali kalau Anda tidur-tidur aja di rumah ya, jangan ngarap lah hujan berkat kan, itu kan namanya ngimpi. Gitu. Baik, Pak Edi. Pak, jadi poinnya adalah Bapak tadi sampaikan percaya diri ini sebenarnya fundamental sekali ya Pak ya. Jadi kita juga harus punya rasa percaya diri, karena kalau kembali lagi ke sesi sebelumnya, di pertemuan sesi yang pertama, Pak Edi juga singgung, percaya diri juga ini bisa mungkin dikaitkan dengan apa yang namanya frekuensi atau energi, begitu ya Pak ya. Jadi kalau kita jadi seorang real estate agent, kita nggak pede, gimana mungkin klien pede sama kita gitu ya Pak Edi ya. Betul. Jadi Dia kita juga berangkat harus pede udah dulu. kusam, mukanya udah murem gitu. Kita datang ke sana mukanya kusam juga, murem juga. Loh kok kamu datang ke saya kayaknya sama-sama putus asa. Baik, Pak Edi, luar biasa sekali. Kita masuk di secret yang ke-8, ini sudah kita kupas tadi. Jadi percaya diri, kemudian tidak lupa juga kita juga merupakan bagian dari solusi, bukan sebagai justru mengeluh dan sebagainya gitu ya. Malah kita jadi pembawa masalah lagi. Pembawa masalah. Mungkin Pak Edi suaranya agak hilang, agak kecil Pak Edi suaranya. Oh iya. Ini. Nah, ini lagi. Udah kembali lagi. Iya, Oke. iya. Dan tadi Pak Edi mengunci secret ke-8 ini dengan kata-kata yang cukup luar biasa sekali bagi saya, dan saya rasa teman-teman juga sepakat dengan saya bahwa Pak Edi mengatakan bahwa Tuhan pasti tahu kita bekerja keras sejauh mana, dan dapat kita ngomong mungkin bahwa upaya kita, kerja keras kita, tentu hasilnya juga nggak akan dibohongi lah ya. Kita nggak pernah bohong, upaya tidak pernah mengkhianati hasil, istilahnya begitu ya Pak ya. Iya. Dan jangan pernah ngarep ada uang di depan rumah datang kalau kita nggak ada kerja keras gitu, intinya poinnya begitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak Edi, luar biasa, thank you Pak. Kita sekarang masuk ke secret yang berikutnya Pak Edi. Ke secret yang ke-10 Pak Edi. Di sini dikatakan Pak Edi menyampaikan persistent in every circumstance. Ini again Pak, ini hari ini kita adakan sesi ini again sama dengan secret ke-9 Pak. Lagi-lagi kok cocok banget nih yang kita bahas dengan kenyataan yang kita sedang hadapi hari ini Pak. Persistent in every circumstance. Gimana seorang real estate agent, gimana sosok Edi Mulyawan bisa persisten, sedangkan circumstance-nya setiap hari berubah-ubah loh Pak. Kondisinya mau apapun terjadi. Khusus hari ini yang tadi Bapak katakan, kita sedang menghadapi corona gitu. Nah, ini tipsnya dari Pak Edi gimana Pak untuk supaya kita jadi real estate agent persisten? Silakan. Tiap hari kita harus produktif, walaupun kita juga work from home. Oke, itu produktif gimana Pak? Produktif itu ya contoh, kalau saya pagi kan saya awali pasti dengan doa. Sejam setengah saya habiskan waktu dengan doa. Lalu berikutnya adalah exercise. Saya kan harus tetap menjaga badan saya tetap fit. Nah, dari situ ya aktivitas kerjaan ya sudah mulai jalan. Harus dilakukan terus bahkan sampai sore sampai malam. Walaupun sampai malam bukan berarti kita kelayaban keluar rumah juga ya. Tapi dalam arti kan ada hari-hari itu yang dimana terus kita kerjakan, entah kontak klien, entah kita bikin media promosi, entah misalnya saya saat ini misalnya mau Zoom meeting, saya juga harus baca-baca ulang lagi bukunya, walaupun buku itu yang saya yang iniin ya, yang saya tulis. Ya. Tapi kayak tadi, sembari sebelum saya ikut Zoom meeting, karena klien itu mendesak pengen ketemu, ya saya ketemulah dengan orang itu kan. Termasuk ada beberapa transaksi yang memang sedang on the track, harus saya pantau karena problemnya sekarang jauh lebih sulit, lebih kompleks dibanding yang normal, ya itu harus dikerjakan. Jadi day by day itu tidak ada yang namanya waktu untuk nganggur gitu loh. Jadi dalam kondisi seperti ini jangan Anda di rumah malah jadi Anda tidur-tiduran, Anda mungkin ngerasa jadi tidak produktif. Karena prinsipnya satu,
apapun itu yang tadi saya bilang, akibat dari kita melakukan proses yang panjang itu adalah komisi, ya. Nah, Tapi proses yang panjang itu harus dilalui. Nggak mungkin gitu loh tanpa proses kita ujung-ujungnya dapat sesuatu. Tuhan juga nggak mengizinkan seperti itu, gitu ya. loh. Dan Tekun, kuncinya adalah tekun, ulet, pantang menyerah, dan kreatif. Terus ya, jadi pikirkan jadi apa jadi yang kita jadi tetap produktif begitu poinnya ya produktif. Pak ya. Ya, Apapun itu kita harus produktif. Dan ya, di sini Pak Edi menarik sekali. Pak Edi tuliskan satu quotes yang mungkin saya bacakan aja, saya baca di buku Bapak bahwa Bapak mengatakan justru ketika kita sedang menghadapi krisis lah peluang itu terbuka. Bagaimana mungkin Pak Edi? Kok Bapak bisa mengatakan itu? Situasi lagi krisis kok malah ada peluang? Mungkin Pak Edi boleh cerita. ya. Ya justru pada saat krisis ini kan dengan saya kontak-kontakin orang banyak bermunculan orang-orang yang BU kan. Oh, Kalau oke. dulu lagi nggak krisis, disuruh turun harga juga susah, Pak. Oh, oke. Jadi Kadang-kadang momen ini dijadikan momen juga sebagai alasan kuat penjual untuk mungkin lebih slow ke kita gitu ya, bisa ngerti iya, gitu ya, bisa kita iya. pakai ya Pak ya. Kemarin tadi malam juga ada dari salah satu tim saya juga malah ada yang sengaja pembeli yang nyari-nyari gitu loh. Oh, Malam-malam dia WA saya, Pak ini punya barang apa aja daerah Bandung Utara. Ini hari ini dia mau survei itu. Hari ini aja ada pembeli yang mau survei. Dia mau luar biasa. investasi katanya dan itu cari daerah utara. Asal harganya miring-miring. Hmm. Nah, kan balik lagi harganya miring-miring. Jadi tetap yang kemarin saya dengar dari apa Pak Darmadi talk show sama Ali Tiangada sama satu lagi Pak siapa Pak Henry Yusuf siapa ya? Pak Takut saya Andika salah sebut. Nathanael ya. Ya, itu kan ada di mana peluang pasar itu terutama untuk secondary market kan ada yang 50-60% itu pakai KPR. Mungkin KPR Mhm. sekarang lagi susah. Ya. Tapi ada sisa 50% lagi yang memang punya fresh money duit tunai. Nah, anggaplah nggak 50 lah. Kita bicara 20-30% lah. Artinya 20-30% itu orang itu pasti punya uang loh. Hmm. Uang dingin loh. Maksudnya Ya. kalau dia punya uang dingin adalah ini waktunya it's time to buy gitu loh. Nah, itu kan yang kita kawinkan antara yang butuh banget dengan yang memang dia perlu dia punya fresh money gitu loh, nggak perlu nunggu KPR. Kalau Hmm. sekarang KPR kan memang prosesnya kan agak ya lama dan sedikit selektif lah. Memang bukan sedikit lagi, selektif banget gitu loh. Hmm. Nah, seperti itu. Oke. Baik Pak Edi. Pak, saya mau tanya nih Pak. Saya dapat kiriman eh, dari pertanyaan teman nih Pak dari di sesi kita Pak. Tadi pada saat kita bahas mengenai harness Pak, itu tadi helmet kita bahas, zira kita bahas, tameng kita bahas, sedikit kita flashback ada yang tanya Pak, itu pedang tadi dibahas nggak ya Pak? Bapak tadi sempat singgung pedang nggak Pak? Pedang. Karena Oh, tadi ada gambar pedang itu, mungkin ada yang pedang terlewat nggak? Pak ini. Saya nggak bahas pedang tuh. Oh nggak Saya bahas nggak pedang bahas ya? pedang. Oke, Nah, tapi intinya itu adalah amunisi kita sebagai relationship agent gitu ya. Kita harus ya, kompleks, kita harus lengkap gitu. Apapun ya. kondisinya gitu ya Pak ya. Ya pedang itu kan ketajaman kita untuk bisa closing lah ya. Yes, eksekusi ya, Nah, eksekusi jadi ya. kalau momennya udah pas, semuanya udah pas, ya pakai pedang. Artinya kan pedang Yes. itu kan senjata kita untuk memprotek diri dan membunuh orang kan. Hmm. Tapi intinya kan bukan kita pedangnya dulu ya, Ya. gitu kan. Nah itu kan pedang itu kan jangan tiba-tiba jadi sales lagi, ujuk-ujuk suruh closing, tapi yang lain-lainnya nggak diperhatiin gitu kan. Nah, baik Pak Edi. Pak Edi kemarin cerita ke saya ada cerita yang menarik sekali pengalaman Bapak yang saat ini sedang Bapak handle nih Pak. Cocok banget dengan topik kita siang hari ini nih Pak Edi. Yang secret ke-11, solve the problem, don't ignore. Tapi sebelum Bapak bahas gambar ini nih Pak, saya mau nanya dulu nih Pak Edi, solve the problem, don't ignore. Kadang-kadang kayak saya pribadi nih Pak, saya kadang-kadang lebih milih ignore-nya Pak. Ya, Apalagi bukan urusan saya nih, urusan dia lah, saya ignore aja. Nah pertanyaannya kapan kita mesti ignore dan kapan apa yang harus kita ignore gitu mungkin lebih tepatnya. oke. Jadi gini, banyak agent itu kan yang cuman mau ngadepin yang enak-enaknya aja. Nah itu Balik saya Pak lagi Edi, lah, balik itu lagi saya Pak. tadi tuh yang model sales tadi kan. Waduh. Ya, gua ada closing. Urusan nanti gimana mah ya gua nggak mau tahu, yang penting udah closing gitu kan. Oke. Cuman sampai closingnya doang.
selesai. That's all. Tapi begitu pada saat proses dari closing menuju transaksinya, ada A, B, C, D, masalah yang muncul, dia nggak mau tahu. Kan itu bukan urusan saya, urusan notaris. Itu bukan urusan saya, urusan KPR Bank. Itu bukan urusan saya. Saya taunya nanti begitu udah datang ke notaris, udah beres, saya duduk dengan manis, mereka melihat mereka tanda tangan, saya tinggal nagih komisi. Kan bukan seperti itu. Emangnya proses yang panjang itu kalau Anda nggak melalui, terus Anda mau pinternya dari mana? Anda mau mengambil empati dari pihak pembeli atau penjual dari mana? Contoh, kalau saya mengerjakannya sendiri, itu nggak ada masalah. Saya kontak A, penjual, dan B, pembeli. Tapi kalau misalnya saya co-broking, bagaimana coba? Yang satunya nggak mau peduli. Anggaplah dia pegang penjual, ya, saya pegang pembeli. Masalahnya ada di penjual gitu loh. Tapi yang si agentnya ini nggak peduli. Akhirnya kan saya harus masuk dong, membereskan masalahnya penjual. Nah, jangan salahin agent yang masuk dan mau membereskan masalah penjual ini. Kalau one day, dia lebih dikenal, lebih diingat sebagai orang yang mau memecahkan masalahnya si penjual. Dan dia akan memberikan referensi kepada saya, bukan kepada agen itu. Jadi maksudnya Pak Edi, umpama nih, saya punya penjual gitu ya, Pak Edi di sisi pembeli gitu. Nah, penjual saya punya masalah, tapi saya nggak ignore nih, saya nggak mau urus deh. Akhirnya penjual itu dibantu oleh Pak Edi. Take over. Dibantu oleh Pak Edi karena saya nggak bantu. Dan akhirnya penjual itu justru nanti ke depannya bukan ke saya, tapi akan mintanya selalu ke Pak Edi begitu. Iya, itu bisa kejadian karena memang orang itu akan lebih mengingat sosok seseorang yang pada saat dia sulit, dia dibantu. Yes. Betul nggak Pak? Betul sekali, luar biasa. Semua kita hidup pernah ngalamin kesulitan kan Pak? Yes, betul. Pasti Bapak mungkin ingat sosok seseorang yang pernah bantu Bapak pada saat Bapak terpuruk. Betul? Yes, betul. Dan sekali, itu akan Pak terus diingat seumur hidup dia. Betul sekali Pak. Setuju, saya setuju. Ya. Jadi jangan salahkan seolah-olah agent itu nyerobot konsumennya aku loh. Lah, yang nyerobot tuh siapa gitu loh. Padahal dia nggak mau bantuin, jadi nyalahin ke yang bantuin. Iya, begitu, introspeksi diri. Sejauh kalau saya pun punya klien, saya lari ke orang lain, saya kan introspeksi diri loh. Apa yang salah dengan diri saya? Kok kenapa langganan saya kok bisa beli dari orang lain, nitip listing ke orang lain? Itu kan harus dikoreksi diri saya. Even itu open pun, kenapa kok ke sono nitip ke saya enggak? Kalau memang dia open pun oke dah. Mungkin saya orang pertama yang akan ditelepon untuk dititipin listingnya dulu gitu, baru ke orang lain. Tapi itu kadang saya suka berpikir, kenapa kok nggak ke saya gitu. Saya kadang flashback balik, ada yang salah di mana dari diri saya. Itu yang harus ditanamkan mindset-nya. Baik. Jadi contohnya tadi solve the problem, don't ignore. Contohnya sangat gamblang sekali tadi Pak Edi, luar biasa. Nah Pak, ini gambar ini Pak Edi, mungkin Bapak boleh cerita, ini menarik sekali untuk dibagikan ke buat kita semua. Silakan Pak. Jadi ceritanya ini Rebo yang lalu, ya. 10 menit saya sebelum Zoom meeting, itu sebelum kita meeting ya. Sebelum meeting, Rebo yang lalu. 10 menit sebelum Zoom meeting, saya dapat berita yang ibaratnya seperti disambar petir ya. Karena terus terang nggak enak. Itu ada satu transaksi yang sedang saya handle. Ini sebetulnya sudah at the end. Sudah final ya, sudah final gitu ya Pak? Final, tinggal mau tanda tangan notaris gitu ya. Lalu? Tiba-tiba ini terus terang yang mau dihandle ini adalah sewaan untuk satu perusahaan pom bensin. Baik. Ya. Nah, dia ada konsultan, karena semua pom bensin ini tidak bergerak sendiri, tapi semua dia memakai konsultan yang sifatnya outsourcing. Dari akuisisi lahannya, dari amdalnya, dari yang nanti kontraktor ngebangunnya, itu semuanya adalah outsourcing. Perusahaan itu tidak terjun langsung. Nah, salah satu yang hal krusial yang saya sangat menyesal sekali, disayangkan itu adalah konsultan yang melakukan akuisisi ini, dari awal itu kan sudah ngecek ke Kota Madya, ke Pemda, bahwa yang lahan di daerah situ yang bisa dibangun tuh berapa persen. Nah, dia nggak ngomong ke kami, ternyata lahan yang dia asumsi terima by lisan dari orang Pemda,
itu adalah 80% bisa dibangun. Oke. 20% itu adalah untuk ruang hijau. Oke. Artinya, dengan luas yang tadinya mau diambil, di situ ada keterangan awalnya 30 kali 50, itu artinya kan 1.500 meter. Ya. Udah deal, harganya udah sepakat, dan mereka udah klop dengan desain bahwa untuk lahan 1.500 itu cocok untuk lahan 80% areal yang bisa dibangun. Pom bensin pun itu enggak seperti serta-merta, oh kan itu banyak ruang kosong. Enggak juga. Kan dia bikin buffer untuk nampung bensinnya. Lalu perkerasan pada saat dia ngecor, itu terutama untuk nahan truk, nahan kontainer, itu kan harus dicor. Itu masuk ke dalam luas lahan yang dibangun gitu loh, bukan dianggap penghijauan. Nah, ETN sudah nego harganya alot. Waktu itu diukur ulang di lapangan juga ada selisih kelebihan 40 meter aja pemilik komplain nggak mau karena prinsipnya dia bersikuku pengen 1.500. Nah, terus pada saat sudah TikTok beberapa bulan dan cukup panjang ini hampir 3 bulan gitu loh. At the end tinggal mau teken, legalnya juga sudah disepakati, klausulnya juga bolak-balik, ada revisi, balik lagi. Ya namanya perusahaan besar tahu sendirilah, birokrasinya dari A sampai Z. Nggak mudah cuman ngenalin segitu aja ditinggal gitu loh, nggak mudah. Nah, udah tinggal nunggu due date, kapan tanggal tanda tangannya, saya udah mulai curiga. Bapak, kenapa kok kita belum ada jadwal-jadwal aja? Apa yang masih ditunggu? Iya Pak, ini lagi nunggu, saya minta kepastian dulu soal KDB dan KDH-nya. Hah? KDB dan KDH kan bukannya harus dari awal Pak? Ya, kita kemarin by lisan dapat informasinya 80-20%. Tapi saya nggak yakin Pak. Lah sekarang Bapak mau ngecek kemana? Kan instansi pemerintah semua tutup. Bapak kenapa nggak ngomong di awal? Saya ini pernah deal dengan satu instansi pemerintah, yaitu satu lembaga lah, ya yang memang lembaga yang memang sudah cukup besar gitu ya, yang mau beli, dan ini sudah saya sempat mintakan ke Kota Madia. Kebetulan ini kan di Kabupaten Bandung ya. Baik. Dan ini sudah ada suratnya keluar. KDB-nya berapa, KDH-nya berapa, ini ruang masuk zona dagang atau enggak, lalu ketinggian bangunannya berapa, itu resmi tertulis ada. Kenapa Bapak nggak minta dari awal? Kalau minta dari awal beberapa bulan yang lalu saya sudah prepare kok, ini saya sudah disediakan. Oh ya boleh Pak, kalau gitu Pak boleh Pak, tolong Pak PDF aja difotoin. Kan dia di Jakarta tuh, ya dia nggak datang ke sini. Saya fotoin ke sana. Ternyata besok lusanya, ya itu yang pas 10 menit sebelum Zoom meeting, dia dengan enaknya ngomong, Pak, ternyata betul Pak, saya salah. KDH-nya ini harus 40%. Jadi yang dibangun dengan luas 1.500 itu cuma 60%. Jadi kalau konsultannya, cuma 60%, konsultannya ini yang nggak kompeten begitu ya Pak ya? Iya. Dan akhirnya Pak Edi yang ngomong. Dan akhirnya Pak Edi again yang harus selesaikan problem ini gitu ya, padahal bukan Betul. Pak Edi. Saya kan terus terang nada saya agak sedikit marah ya, tinggi ya. Baik. Bapak nih gimana Pak? Bapak konsultan loh. Ini kan hal yang paling penting loh. Sebelum Bapak melangkah kemana-mana, ini adalah hal terpenting yang harus Bapak cek. Itu kerjaan Bapak, saya bilang, bukan kerjaan saya. Bapak nggak nanya lagi ke saya. Kalau nanya kan saya kasih dong jalannya, daripada Bapak capek-capek ke sana. Nah sekarang dia bilang begini, Pak ya sudah Pak, ini kan sudah terlanjur Pak. Ya ini Bapak coba solusi aja, ngomong dengan pemilik. Ini kan lagi kondisi corona Pak, susah juga kan pemilik nyari duit. Lah ngomongnya kok jadi begitu, saya bilang. Terus gimana maksudnya Bapak maunya? Ya kita butuh Pak 270 meter lagi ke belakang. Untuk supaya masuk si buildingnya ini. Emang nggak bisa dikecilin Pak? Oh nggak bisa Pak, itu udah standar dari kami. Kalau misalnya lebih kecil dari ini, kita batal, nggak jadi transaksi. Jadi ancamannya kan batal dia. Jadi kalau misalnya Bapak mau, kita bisa terus transaksi, tapi ada tambahan Pak, kita harus sewa 270 meter lagi. Lalu apa yang Pak Edi lakukan? Apa solusinya? Nah, ini yang tadi nih, yang saya gambar itu yang 9 meter ke belakang kali 30, itu usulan tambahan dari beliau. Ada kan di gambar saya tuh? Ya. 9 kali 30 ke kanan. Nah, coba kursornya bisa digeser. Nah, itu loh.
Nah, ini kan artinya makan lahan punya pemilik, karena kan pemilik ini kebetulan lahannya besar, 3.800. Disewa kan nggak semua. Nah, kalau ternyata ini lahannya cuma mentok 1.500, itu pasti udah jadi batal itu. Tapi Lalu, persoalannya ini pemilik kan harus dimakan 9 meter ke belakang. ya, Saya kan balik lagi, Pak. Bapak tahu sendiri pemilik. Pemiliknya kebetulan bukan 1 orang, ada 4-5 orang, grup pengusaha ya. Oke. Dia bilang kemarin aja lebih 40 meter aja dia masalahin loh dari segi duitnya. Ini Oke. Bapak 270 meter. Bapak emang nggak bisa harganya dinaikin? Nggak bisa, Pak. Sudah keputusan dari kami final. Kalau Bapak mau Akhirnya, terus, oke. Kalau enggak ya sudah. Kita katanya mungkin bedok, nggak jadi. oh, Waduh, akhirnya kebayang. Pak Edi mengalah nih ceritanya. Ada yang Nah, dikorbankan Pak Edi. saya untuk ngomong begini direct to the point ke pemilik by phone, saya nggak bisa. Saya udah pasti ini harus ketemu ulang. Saya paksa konsultan yang dari Jakarta harus datang, ketemu dengan pemilik, menjelaskan duduk masalahnya, dan kita pecahkan bareng-bareng. Solusinya Oke. gimana? Oh, Kalau nggak ada solusi ya berarti kan sudah dong. Berarti sudah dianggap ini finish gitu, selesai. oke. Tapi Nah, akhirnya solve ya Pak ya? solve. Karena pada saat ketemuan itu, saya juga mencoba berpikir untuk kepala dingin. Kita sama-sama berpikir untuk gimana solusinya. Pada saat kita juga kalau pas ketemu juga nyalahin dia terus juga udah nggak ada solving problemnya gitu kan. Karena kalau dia nyalahin juga belum tentu dia juga mau disalahin gitu oleh si perusahaan itu. Karena bisa jadi ketahuan belangnya dia yang ceroboh, dia mungkin bisa nggak dipakai lagi kan konsultan ini Oke. sama perusahaan itu. Jadi Baik. saya udah feeling orang ini pasti nggak akan mau memperjuangkan gitu. Karena dia bisa jadi mungkin nyari titik lain gitu kan. Nah, Ya. akhirnya pada saat ketemu, ya kita sama-sama pikirin, bisa nggak Pak kalau misalnya penambahan yang 9 kali 30-nya itu bukan ke belakang. Oke. Kalau ke belakang pemilik terus terang kemarin udah ngomong, saya keberatan. Karena di belakang itu dia mau pakai semacam gudang atau industri, sehingga dia perlu putaran untuk truk bisa muter. Kalau nggak cukup space-nya, itu truk itu nggak bisa muter balik. Oke. Nah, Oke. jadi solusinya, kemarin kita kasih way out yang win-win. Untuk penghijauan itu kita ngambil 3 meter ke kanan dan 3 meter ke belakang. Nah, dari win-win itu, saya berpikir bahwa ini yang sebelah kanan ini, yang ada tulisan Alfamart, Indomart, ATM Center, itu biasanya kalau pom bensin itu kan mesti di sampingnya itu kan mesti ada terkait, ada Alfamart, Ya, Indomart, ya. ATM Center kan. Betul. Karena kalau orang udah mau masuk pintu tol, karena ini lokasinya dekat pintu tol, itu pasti dia beli air minum, aqua, ya, atau beli camilan, entah roti, entah apa. Atau dia isi ulang untuk kartu e-tolnya. Ya. ATM biasanya yang kedua. Itu mesti ada. Yes. Saya bilang ini daripada cuma sekedar traffic yang lebarnya awalnya 14,4 tidak dimanfaatkan. Kenapa? Kita usulkan bikin penghijauan, nggak usah dikasih benteng ini. Cukup terbuka aja. Tapi yang disewa ini arealnya memang nggak boleh dibangun. Penghijauan. Nah ini seolah-olah dari POM itu bisa ngelihat ke sebelah kanan ada ATM, ada Alfamart, Indomart. Nah, bikin akses terbuka sedikit buat mobil. Akhirnya ada si konsultannya sepakat, pemiliknya sepakat, dan di belakang itu cuma diambil 3 meter. Karena dihitung, ternyata luas keseluruhannya masuk untuk tambahan KDH-nya. Luar dan biasa. memang, puji Tuhan, besok jam 1 siang sudah dijadwal schedule untuk tanda tangan. Wow, siap. Gitu loh. Dan bocorannya nih Pak Edi, ini nilainya kayak tadi kalau saya tidak salah info Pak Edi bilang meskipun sewa tapi nilainya mirip seperti kalau jual beli nilainya sekitar 8M transaksinya begitu ya Pak, meskipun sewa gitu ya. Jadi kan ini 20 tahun ya Pak. Pembayarannya itu kan per 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Dia bagi 4 kali termin. Baik. Nah, untuk yang tahap awal ini memang ada kenaikan kenaikan harga untuk pricing-nya itu berapa persen itu tiap ada tahun kedua naik sekian persen, tahun ketiga naik sekian persen, tahun keempat naik sekian persen, dan memang saya sudah punya tabungan untuk yang tahun ke-6, tahun ke-11, tahun ke-16 itu udah jelas komisi pasti saya terima. Nah, yang untuk tahap awal pembayaran pertama ini memang ya harus terima di awal ini ya kurang lebih seperti itulah gitu. Oh, dahsyat. Dan ini bagus banget, solve the problem, don't ignore. Ini cocok banget dengan secret kita yang ke-11 ini Pak Edi.
Dan Ya. Pak Edi pernah sampaikan ke saya juga kan bahwa tadi Pak Edi sempat mengalah juga gitu. Artinya kita put our ego, kita ngalah, kita pikirin solusi, dan gara-gara Pak Edi mengalah, malah Pak Edi menang gitu. Menangnya apa? Karena ternyata orang yang pihak pom bensin ini yang lagi cari tempat ini, dia juga minta Pak Edi cari 2 tempat lagi begitu ya Pak ya? Iya, iya. Luar Malah dia ada biasa. beberapa titik. Kemarin saya ada usulin 1 tempat lagi, ya total jadi 3. 3, ini luar biasa. yang saya sudah ajukan ke mereka. Wow, luar biasa. Kita doakan semoga semuanya lancar Pak Edi ya. Amin. Luar biasa Pak Edi. Baik Pak Edi, kita langsung ke yang berikutnya nih Pak Edi, ke yang terakhir, di secret yang terakhir nih Pak Edi, yang ke-12, karena teman-teman udah banyak banget yang mau nanya ke Pak Edi nih, sudah nggak sabar Pak. Secret yang ke-12, positive response to unknown call. Saya mau tarik sedikit ke belakang Pak Edi mengenai response to unknown call, begitu ya. Saya mau tarik ke belakang ke yang secret ke-11 tadi. Bapak di secret 11, Bapak tadi sempat ada deadlock karena konsultannya begini, kemudian Bapak paksa, maksudnya dalam tanda kutip, usul untuk di meetingin lagi, untuk dimediasikan lagi, begitu ya. Nah, di situ saya lihat juga keterkaitan dengan secret yang ke-12 mengenai response to unknown call. Unknown call maksudnya di sini ada telepon lah atau apa. Nah, pertanyaan saya Pak, kita sebagai agent Pak, kapan menempatkan atau hal-hal apa aja yang do's and don't, misalnya pada saat kita ketemu orang, kita bolehnya ngapain? Pada saat kita telepon, kita bolehnya ngapain sih Pak? Mungkin respon seperti apa? Karena pada saat kita pasang iklan, sebenarnya yang telepon ke kita, misalnya, itu juga unknown call kan Pak? Jadi sikap kita bagaimana Pak Edi? Oke. Jadi gini, ada 2 telepon ya. Kedengar ya Pak ya? Suara Bapak mungkin lebih keras Pak, karena di sini agak kecil. Ya, ada 2 karakter penelepon. Oke, ini contoh secara telepon begitu ya Pak. Artinya kalau tadi kita lagi mediasi orang, kita nggak boleh by phone ya Pak, harus ketemu. Ya. Ya, oke. Kita ngomong sekarang yang by phone Pak, silakan. Yang pertama adalah orang yang misalnya mau nitip barang, yang tidak kita kenal, suka ada yang telepon kan, ke 1. Kedua, ada juga yang memang respon dari promosi. Ya. Nah, yang pertama yang nitip barang, kadang-kadang kalau kita negative thinking, kita cuman bilang, ini mah orang kayaknya iseng-iseng cuma mau nanya-nanya aja. Contoh misalnya, Pak Edi, saya punya rumah nih di Jalan Dago, ya. Tolong taksir dong, luas tanah saya 1.300, itu kira-kira harga jualnya berapa ya? Nah, saya tanya, Bu, bangunannya seperti apa? Ya bangunan masih bagus kok, saya dibangun juga belum lama kok, anggaplah mungkin baru sekitar 10 tahunan, tapi terawat sekali, bangunannya mewah, lux, begini, begitu. Nah, terus coba dong tebak Pak Edi berapa harganya? Ya kalau untuk tanahnya aja sih saya bisa naksir kira-kira ya. Terus saya juga nanya, Bu, Dagonya sebelah mana? Karena Dago itu jalan yang panjang di Bandung itu. Nah, dari selatan ke utara, Dago itu terbagi beberapa segmen. Ada Dago bawah, Dago tengah, Dago atas. Itu harganya nggak sama. Dan kalau dia nggak bisa ngasih spesifik Dago yang mana, ya saya cuma memberikan informasi bahwa range-nya Bu, dari bawah sekian, tengah sekian, atas sekian harganya. Terus kalau untuk bangunan, saya nggak bisa ngira-ngira. Saya harus ngelihat fisiknya seperti apa. Luasnya berapa, Ibu juga nggak bisa nyebutin luas ya. Saya juga nggak bisa nebak-nebak gitu loh. Karena bangunan itu kan tergantung spek bangunannya seperti apa. Kecuali kalau dia nyebut bangunan Belanda. Bangunan Belanda pun saya mesti lihat kira-kira Belandanya terawat, tidak terawat, atau seperti apa gitu loh. Nah, biasanya saya cuma memberi gambaran sekilas seperti itu. Cuman saya bilang, Pak, Bu, maaf, kalau boleh saya diizinkan, apakah saya boleh janji ketemu sama Bapak Ibu? Untuk saya lihat survei, dan supaya apa yang saya omongkan ini, angkanya lebih mendekati daripada cuman sekedar tebak-tebakan gitu loh. Nah, tapi tetap saya ladenin gitu loh. Bukan berarti bahwa orang ini nggak ladenin, karena ini kan bisa 2 kemungkinan. Bisa memang orang yang belum positif sekali mau jual rumah, atau jangan-jangan mungkin dari sesama agent juga yang suka ngecek-ngecek harga. Nah, itu Pak Edi. Itu yang saya suka mau saya tanyakan sebenarnya sebagai pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita beranjak ke teman-teman nih. Saya sering kali begitu Pak. Misalnya
seorang agent tuh kalau telepon, atau saya suka iseng juga sih kadang-kadang tanya gitu ya. Kadang-kadang agent itu nanya ke saya begini, Pak, maaf ini agent atau bukan? Nah, gara-gara umpama saya bilang, oh saya agent, terus si apa agent yang dihubungi itu langsung kayaknya kok beda gitu Pak servisnya gitu. Padahal belum tentu apa baiknya kan kita jadi agent kan nggak perlu bedakan. Padahal kita welcome to co-broking seperti itu Pak Edi kan? Ya, ya. Saya suka nanya, terutama kalau nanya soal barang ya, terutama promosi. Biasanya suka ada orang yang langsung nembak kan. Pak Edi boleh tahu nggak? Ya, Pak Edi bukan boleh tahu, biasanya nanya begini, Pak Edi, saya udah di Jalan Dago nih. Pak Edi, Dagonya nomor berapa? Kasih tahu nggak Pak? Saya terus terang 1000% tidak akan ngasih tahu kalau soal nomor. Kenapa Pak? Karena persoalannya satu, ada konsumen yang wanti-wanti itu benar-benar ngomong ke saya, ini rumah masih saya tinggalin. Jangan dikasih tahu nomor. Ya. Kecuali rumahnya kosong ya. Kalau kosong mah susah lah. Nggak dikasih tahu nomor, ada spanduk dijual juga bisa lihat. Betul kan? Betul. Tapi kalau rumah yang ada penghuninya, saya selalu menekankan Bapak, Ibu, kalau memang mau lihat, ayo lebih baik Bapak, Ibu jam berapa, saya antar. Gitu kan? Nah, terus dia balik nanya, oh nggak bisa Pak Edi, saya sekarang di Jalan Dago. Ya, maaf Pak, Bu, sebentar. Sebelum saya kasih, saya mau tahu dulu, Ibu Bapak kriterianya apa. Bapak apakah memang nyarinya di Jalan Dago, terus luasnya berapa, kira-kira butuhnya untuk apa Pak. Nah, lalu boleh tahu nggak, kira-kira kalau untuk usaha dan sebagainya, mungkin ada range harga dari sekian mesekian. Siapa tahu Pak, di samping yang ini, saya juga punya beberapa alternatif lain yang bisa saya tawarkan kalau Bapak nggak cocok. Nah, kalau orang yang pembeli serius, biasanya dia merespon dengan baik. Oh, saya butuh buat kantor. Saya butuh luasnya 1000. Saya butuh ruangannya sekian belas kamar, 11 ruangan. Bisa nampung parkir sekian ini, budgetnya sekian. Itu biasanya mereka akan ngomong. Begitu dia cerita begitu, saya langsung merasa firm banget bahwa orang ini serius sekali nyari. Gitu loh. Tapi kalau cuman begitu aja, oh ya sudah, kalau nggak mau ngasih nomor mah ya sudah, nggak apa-apa, lain kali aja. Kadang ada yang ketus begitu jawabnya. Ya, saya pikir ya sudah, cuman saya balik nanya, Bapak maaf, boleh saya tampung Bapak? Bapak ini nomor teleponnya sekian, terus Bapak namanya siapa gitu ya? Dia nggak mau ngasih nama, oh udahlah nggak usah lah, nggak perlu. Ya udah, saya bilang mau gimana? Lah, kok orang kalau memang serius nyari, pertanyaannya kan pasti ada yang dicari, itu kan ada targetnya dong. Betul. Ya kan, nggak bisa sembarang orang nyari. Malah kadang-kadang saya suka balik nanya, Pak, sebentar Pak, kalau sebelum dia tutup telepon, saya tetap akan berusaha untuk terus nanya ke dia. Sebentar Pak, boleh saya tahu nggak Pak? Atau Bu, mungkin Bapak, Ibu dari agen mana? Kalau memang Bapak dari agen, nggak apa-apa Pak, Bu, jujur aja, kita kobrok aja. Saya nggak alergi kobrok kok, mau di luar era pun dengan agen independen pun. Kalau misalnya Bapak serius, Ibu serius ada pembeli, hayu sama-sama kita fee-nya bagi dua. Istilah mereka kan suka bilang apa, belas semangka. Baik. Kalau calo-calo di luarnya bilangnya belas semangka gitu loh. Saya bilang kita bagi dua aja Pak, nggak masalah kok. Kita sesuai aturan yang main di broker aja gitu, nggak problem. Yang penting Bapak ada pembeli serius, kita jalanin bareng-bareng Pak, kerjasama. Nah itu yang saya suka kasih tahu ke mereka. Tapi tetap kita berpikir bahwa ini adalah hal yang positif lah, walaupun mereka cuma sekedar nanya-nanya. Dan ada beberapa kok yang akhirnya mereka ngomong, iya sih Pak, saya dari agen independen. Ya udah, kalau gitu sok, kalau memang serius ada, ayo Bu, kita ketemu. Gitu loh. Dalam arti kita juga ada kehati-hatian lah, jangan sampai terus tahu-tahu nyelonong sendiri ke sana juga, listing kita diambil orang kan gitu. Artinya setiap unknown call itu juga sebenarnya kalau kita sikapi secara positif, sebenarnya juga itu opportunity ya Pak Edi. Betul. Baik Pak Edi. Kita juga nggak boleh terlalu arogan juga lah sama mereka. Oke, baik. Oke, Pak Edi, di sini sudah ada teman-teman yang sudah ingin berkomunikasi langsung dengan Pak Edi. Kita langsung pertama dengan Ibu Mirna Kusmayati ya. Ini sepertinya dari Bandung ya, kalau saya tidak salah. Mungkin Bu Mirna. Halo Bu Mirna. Apakah Anda masih di sana, Bu Mirna? Halo.
Ibu Mirna, silakan bicara, Bu. Saya sudah unmute. Ibu Mirna, oke, mungkin kita beranjak dulu ke yang lain dulu, yang sudah siap. Sebentar, di sini ada Ibu Morina. Bu Morina, halo. Bu Morina, selamat siang. Belum di-unmute kayaknya, Pak. Saya sudah unmute dari sini, tapi tidak mungkin dari lokalnya. Bu Morina, wah sepertinya ada kendala nih, Pak Edi, komunikasi. Baik, sambil nunggu Bu Morina, mungkin saya bacakan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, Pak Edi. Ya. Tadi yang transaksi untuk pom bensin tuh Pak, ini ada yang tanya Pak, itu prosesnya berapa lama sih Pak Edi? Karena seringkali kan misalnya ada orang gitu, agent kan kepengennya memang transaksinya propertinya besar harganya karena komisinya besar tanpa dia sadari bahwa challenge-nya juga besar gitu Pak Edi. Nah, untuk khusus untuk yang Bapak tadi ceritakan tadi, itu butuh waktu berapa lama Pak Edi? Oke. Gini, kalau pengen transaksi besar, itu memang kita harus punya stamina yang cukup panjang. Terutama khususnya di Bandung ya. Kalau di Jakarta atau mungkin tempat lain saya nggak tahu lah. Karena Bandung ini kan boleh dibilang untuk yang transaksi besar-besar ini kan propertinya pasti yang di jalan-jalan utama, protokol, dan pembelinya juga limit lah dibandingkan mungkin kayak model di Jakarta Pondok Indah yang memang harga per meter tanahnya juga udah lebih daripada harga protokolnya Bandung gitu loh. Nah, contoh seperti kalau saya suka nonton tinju itu Muhammad Ali dengan Mike Tyson. Ya. Mike Tyson itu tipe yang shortcut kan, kalau bisa dalam sekian detik baru main satu ronde udah lawannya KO. Betul. Kalau Muhammad Ali kan seneng seperti seorang seniman gitu menghibur penontonnya, nari-nari di atas ring gitu ya. Terus nanti sampai 15 ronde, mungkin baru ronde ke 13, 14 itu lawannya baru di KO-in. Nah, ini juga sama. Kita proses itu survei lokasi dari Februari atau Januari akhir lah. Itu baru deal-deal closing angka, proses TikTok untuk ngurus ini, ngurus itu adalah di awal Maret, udah pas masuk masa corona. Itu tetap yang namanya perusahaan besar, nggak bisa transaksinya kayak biasa. Kita harus ada yang namanya cek sertifikat ke BPN sebelum dia ngasih DP. Terus kedua, cek sertifikat ini karena sertifikatnya sedang dijaminkan di bank, harus minta izin dari bank. Okay. Ya. Nah, dari bank juga harus ada pernyataan kepada pihak si pom bensin ini bahwa bank tidak akan melakukan pengusiran secara paksa kalau ternyata debiturnya ada macet dan sebagainya. Baik. Nah, dari situ juga sesudah cek sertifikat selesai, baru apa yang disebut berikutnya adalah tahap minta dilegalisasi sertifikatnya ada berapa lembar. Lalu diajukan dulu ke sana. Diajukan ke sana, barulah bikin MOU. Itu baru bikin MOU, baru nota kesepakatan. Ya, sesudah MOU untuk masuk DP itu harus lagi yang namanya disebut proses tadi itu, surat penandatanganan perjanjian sewa menyewa. Jadi seolah sewa menyewanya itu sudah ditangani awal, masuk DP 100 juta. Nah, dari DP ini sampai nanti turun komisi, itu nggak semudah yang dibilang, Pak. Jadi kayak besok kemarin tuh saya belum langsung terima komisi loh. Itu harus ada proses di mana harus ada lagi IMB-nya mesti keluar dulu. Nah, IMB-nya keluar, itu baru dibayar yang tahap ke-1-nya. Jadi maraton prosesnya. Jadi berapa lama tuh Pak kurang lebih? Untuk kenapa? Dari proses ya bisa sampai 6-7 bulan. 6-7 bulan untuk satu transaksi ini ya Pak ya? Karena saya juga pernah nge-handle satu perusahaan besar, otomotif besar di Indonesia. Waktu itu nyewanya juga sampai 20 tahun. Tahun lalu, itu dari proses awal negosiasi sampai proses saya dapat komisi 7 bulan. Oh, luar biasa. Belum di sana birokrasinya dari satu divisi legal, divisi business development, itu kadang-kadang suka ada berbeda miskomunikasi. Dan itu diikutin terus.
Dan Ya. Anda memang harus kuat, kalau boleh dibilang kita larinya bukan lari sprint, tapi lari maraton. Oke. Kalau Anda ingin bermain di kelas seperti itu, ya Anda harus siap punya stamina lari maraton. Oke. Baik, Pak Jadi Edi. buat Terima kasih. teman-teman yang memang nggak biasa di seperti itu dan punya segmen sendiri, yang biasa mainnya ya sekedar closing, 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 closing. Ya untuk kayak begini rasanya agak sulit ya, agak sulit gitu loh. Mereka mungkin nggak bisa terlalu main yang level sampai puluhan M gitu, agak susah gitu. Baik. Baik, Pak Edi. Jadi membutuhkan waktu, proses seperti itu Ya, ya, Pak ya? kesabaran, persisten, juga kesabaran. Ya, Dan terbayarkan macam-macam. ketika komisinya cair gitu ya? Iya, yang di buku ini semua ada gitu Luar dibahas. biasa. Ya, thank you Pak Edi. Kemudian ada lagi pertanyaan yang masuk Pak Edi, mohon ditanggapi. Bagaimana caranya, cara mudah nih Pak Edi untuk menaksir harga bangunan Pak Edi? Nah, harga bangunan itu ya kita harus sering-sering bergaul dengan kontraktor ya. Jadi kita harus tahu perkembangan harga-harga seperti sekarang dolar naik, apakah harga bangunan naik atau turun? Dolar naik tapi bisa jadi harga turun karena demand untuk ngebangunnya kan nggak ada, daya belinya turun gitu kan. Nah, Oke. jadi kita harus cek, sering-sering cek dengan kontraktor setempat. Karena mungkin harga ngebangun baru di Jakarta dengan harga ngebangun baru di Bandung juga belum tentu sama. Kan ongkos tukangnya beda. Oke, baik. Karena ongkos tukang itu menempati porsi 30% dari total biaya bangunan. Gitu Mhm. loh. Jadi itu Baik. yang kadang-kadang membedakan itu. Kadang biaya semennya, pasirnya juga beda. Jadi sering-seringlah kita bertanya dengan kontraktor, spek bangunan seperti ini berapa, spek bangunan seperti itu apa. Nah, nanti juga ini di buku ini berikutnya ada dibahas tuh di dalam. Cerita tentang bagaimana saya pernah ngalamin kasus kobrok dengan seseorang, ternyata yang dimasalahin ada luas bangunannya yang tidak sesuai. Dibilang 350, ternyata pembelinya ngukur sendiri, luasnya cuma 260. Yang selisih 90 meternya dia minta diskon harga lagi, dan itu jadi masalah sesudah DP masuk lagi tuh. Oke. Baik, Dan Pak itu Edi. luas bangunan tuh wajib loh, itu sebetulnya kita sebagai agent harus punya pengetahuan untuk mengukur luas bangunan. Terutama kalau bangunannya lux sekali ya. Mhm. Itu kan per meter persegi ada yang bisa dibangun sampai 10 juta per meter. Sekarang kalau 90 meter kali 10 juta per meter aja selisihnya berapa? Udah hampir 1 M. Hmm. Baik, Gitu Pak. loh, bukan nilai sedikit gitu kan. Baik, Pak Edi, sepertinya di sini ada gangguan teknis nih untuk tadi bergabung juga bersama kita di sesi kita ada Pak Darmadi Darmawangsa, Pak Edi, ada Ibu Aan juga bergabung bersama kita di sini. Ya, Mohon selamat maaf siang Tuhan. Pak Darmadi dan beberapa rekan kita yang ingin bertanya secara langsung di sini saya coba untuk alihkan untuk langsung live bertanya, namun sepertinya tidak bisa sudah saya unmute-kan, tidak bisa berhasil komunikasi, ini mohon maaf sebelumnya. Jadi saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk begitu ya, karena cukup banyak di sini pertanyaan yang masuk. Pertanyaan berikutnya Pak Edi ini bagus sekali, dari agent lain Pak ya, dari bendera lain gitu. Beliau ingin bertanya kepada Bapak, apa batasan wilayah kerja seorang property agent Pak? Tidak ada. Mungkin bisa Artinya dijelaskan. artinya gini, Anda ukur kemampuan diri Anda masing-masing ya. Kalau saya memang dari awal saya gabung di bisnis agent ini, hampir semua wilayah Bandung tuh saya pegang gitu kan. Dari utara, barat, timur, selatan. Karena Bandung itu kan termasuk kota yang nggak terlalu besar-besar amat lah. Ya. Tapi belakangan saya membatasi segmentasinya itu adalah dari pricingnya. Jadi kalau memang pricing yang nilainya cukup lumayan besar tuh saya handle. Kalau yang pricingnya kecil saya banyakkan dibantu sama tim gitu ya. Oke. Tapi kalau Anda misalnya ibu-ibu rumah tangga, kalau ternyata Anda waktu untuk mobilnya terbatas, harus jemput anak, harus ngantar anak les, ya cukuplah Anda kuasai aja mungkin di lingkungan tempat Anda tinggal. Anda yang penting marketnya itu Anda kuasai benar-benar gitu loh. Sampai Anda tahu detail persis tentang market di situ, harganya berapa, yang terjual berapa, penghuni barunya siapa, ya itu yang Anda benar-benar menjadi rajanya. Seperti Bulisa Kuncoro lah. Itu kan dia Ratu Pondok Indah. Dan memang nggak kemana-mana, cuma di Pondok Indah gitu loh. Oke. Gitu Baik. Pak. Baik. Baik. Terima kasih jawabannya Pak Edi. Ada pertanyaan lagi yang masuk. Sebentar saya bacakan. Oke.
Pak Edi, gimana kalau ada misalnya orang yang nanyakan detail mengenai properti yang Bapak pegang, tapi dia ini kita belum tahu siapa orang ini, dan ketika ditanya orang yang bersangkutan kayaknya enggan kasih info gitu loh Pak, tapi dia kepengen tahu properti yang Bapak pegang, listing Bapak. Gimana Pak? Maksudnya saya punya listing, terus ada orang yang nanya tentang detailnya seperti apa. Iya. Ya. Tapi ketika Bapak tanya, Anda siapa? Nggak mau kasih tahu Pak. Oke. Sebatas info spek bangunan, ini pasti yang nanya Bu Endang tadi ya? saya kurang ini nih tadi. Ya, salam ke Bu Endang dari Palembang itu. Wow, luar biasa. Ya, maksudnya begini, kalau misalnya nanya soal spek, nggak apa-apa, saya kasih tahu aja. Misalnya bahannya apa, ya itu misalnya saya cerita kusen jati, lantai granit, lalu saniternya dari merek Grohe, semua bahannya impor, bangunannya Lux, kamarnya ada 5, kamar mandinya berapa, ya saya ceritain aja. Yang penting yang paling pantang ya nomornya saya nggak kasih gitu loh. Oke. Karena kan saya harus positif. Artinya orang ini bisa juga mau beli. Kan orang itu kan karakternya aneh-aneh. Saya 1001 macam orang tuh aneh-aneh gitu. Ada memang pembeli yang benar yang serius, tapi ya lagunya kayak misterius gitu. Banyak juga yang begitu. Baik. Pak Edi, mohon maaf saya kita nggak bisa gitu, nggak bisa menjudge orang dari nanya begitu, nggak bisa juga. Cuman yang paling pantang adalah alamat detail lengkap itu saya pasti nggak akan kasih tahu. Baik Pak Edi. Baik, mohon maaf saya potong Pak Edi. Di sini sudah bergabung bersama kita Pak Darmadi Darmawangsa. Halo Pak Darmadi, selamat siang. Halo, luar biasa Pak Edi dan Pak David. Luar biasa Pak Darmadi. Selamat siang Pak Dar. Saya menyimak dari yang pertama minggu lalu dan sekarang saya ngelihat satu poin yang saya mau share. Ada beberapa teman dari di luar brand era nanya saya, apa acara seperti begini nih umum ya Pak untuk kalangan non era? Ini umum, ini untuk semua orang boleh masuk praktisi. Silakan gabung begitu ya. Yes, Karena bagi saya punya prinsip, dan saya tahu Pak Edi punya prinsip juga sama dengan Pak David juga, bahwa kita itu seperti kayak guru kungfu. Guru kungfu itu kan kalau di zaman dulu tuh guru kungfu kan pelit ilmu. Dia nggak pengen kasih tahu semua ilmunya sampai nanti anak buahnya bunuh dia begitu kan. Ya zaman sekarang guru kungfunya udah beda. Kenapa kita mesti sharing semua ilmu kita? Karena sambil kita sharing sebagai trainer, kita juga banyak belajar. Pak Edi ngomong begini 10 kali aja pasti banyak belajar. Setuju nggak? Iya. Dan Betul. dengan kita banyak sharing, kita mesti nambah ilmu kita. Karena ilmu kita itu kan cetek sebenarnya. Kalau nggak baca buku ya pasti cetek. Jadi trainer itu kita harus sharing semua ilmu kita. Jadi hanya mau sharing aja bahwa semua acara webinar yang ada era, yang semuanya ini umum. Kita buka. Karena menurut saya punya prinsip kalau semua agent sudah bisa profesional, kita kerjanya pasti lebih bagus. Kita bisa obrok dengan baik. Komisi kita pasti tinggi. Customer kita appreciate cara kerja kita. Itu jauh lebih penting dibandingkan hal saing bersaing. Menurut saya ini zamannya kolaborasi, ini zamannya membentuk komunitas. Oleh sebab itu saya hanya mau sampaikan, Pak Edi luar biasa, Pak David sharing-sharing ini sampai 6 session ke depan. Kita tune in, kita pengen belajar, kita mau maju. All the best untuk narasumber dan para peserta yang ikut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darmadi Darmawangsa sudah bergabung bersama kita dalam sesi sore hari ini. Luar biasa. Sore hari ini mungkin dapat kita sapa dulu beberapa rekan kita yang bergabung Pak Edi di sini bersama kita saat ini. Multi agent Pak ya, nggak cuma dari era, betul sekali seperti yang Pak. Ya, berapa ratus partisipan Pak? Total ini sudah menginjak hampir 200. Wah, lebih banyak dari yang kemarin. Kita punya session sore hari ini luar biasa dan masih banyak penanya nih Pak ya. Tapi waktu kita sudah hampir tembus 1,5 jam. Kita kasih satu penanya terakhir begitu ya Pak ya. Saya bacakan pertanyaannya dari Ibu Andrea Dian Palupi dari era Mira nih. Ya, pertanyaannya cukup berat ya, Pak Edi. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita jadi real estate agent agar bisa lebih push buyer, serta investigasi kemampuan buyer pada saat tawar-menawar, Pak, supaya deal, Pak. Itu gimana caranya, Pak? Silakan, Pak Edi. Salam, Bu Andrea. Yes. Teman satu tim di OLWC Singapura. Iya. Teman satu perjuangan, nangis bareng, ketawa bareng itu. Wow, oke. Silakan, Pak Edi. Ya. Bu Andrea, balik lagi yang tadi saya bilang, kita memang harus menjadi
always listen and understanding. Jadi pada saat kita bayar di awal itu udah mulai nego, biasanya saya sudah mulai mancing pertanyaan dengan cara misalnya Bapak maaf kata, kan itu tadi saya bilang ya, negosiasi harga, berikutnya ada masalah cara bayar, berikutnya lagi adalah pengosongan, ya. Itu di luar legalitas loh ya. Nah, artinya kalau cara bayar ini kan menjadi krusial kalau deal harga, tapi cara bayarnya nggak disepakati ya percuma gitu kan. Saya akan nanya, kan terutama pertanyaan yang paling simpel adalah gini, awal orang itu beli, dia user, investor, atau trader? Oke, baik. Kan itu ada beda. User, trader, investor. Apa bedanya? User itu kan orang langsung pakai. Trader itu adalah orang yang shortcut nyari margin, pengen dijual lagi, nyari untung dalam waktu singkat. Investor itu adalah orang yang nyimpen untuk jangka panjang. Artinya dia bisa nyimpen, disewa-sewain gitu untuk beberapa lama. Jadi jurusnya beda-beda ya Pak untuk 3 kategori. Beda-beda. Kalau user itu mayoritas memang pembelinya adalah proses KPR. Karena memang dia benar mau pakai dan dia rata-rata KPR. Ya. Nah, kalau trader itu banyak kan dia punya duit fresh money. Tapi cara bayarnya itu suka dipanjang-panjangin. Jadi contoh, mungkin ya dia baru bayar 2 termin pertama, dia udah promosiin lagi untuk dijual lagi barangnya, ya kan? Ya. Dan juga saya juga kan punya komunitas di belakang saya itu ada orang-orang yang suka bermain seperti itu juga gitu loh, trader, termasuk saya juga ikut. Nah jadi kalau bisa dipanjangin kenapa enggak, gitu kan? Dalam arti saya baru bayar sekian persen, terus berikutnya udah kejual lagi. Kan balik lagi ke prinsip ekonomi, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya kan. Ya. Artinya kan itu adalah memang kita bisnis, pure murni bisnis. Kita beli properti ini buat jual beli. Kalau investor, mungkin memang dia ibaratnya Pak Edi ada konsumen nggak dulu? Misalnya tolong cariin yang bisa sewa jangka panjang 5 tahun, 10 tahun. Nah mungkin dia kombinasi, mungkin bisa jadi nanti dia minjem sebagian dari bank atau dari mana, pada saat si penyewa itu masuk dia tutupin lagi. Nah jadi memang kita harus, yang paling utama harus kita cek dulu, pembeli itu untuk apa dia beli. Nah dari situ kita baru tahu, baru tanya, Pak maaf Pak kalau boleh saya tahu, Bapak nanti cara bayarnya seperti apa? Nah, loh kenapa kamu kok nanti cara bayar? Kan saya baru nawar di awal. Itu satu paket Pak, saya ngomong ke pemilik. Pada saat pemilik balik nanya ke saya, dia pasti akan nanya, kamu nawar segitu dia bayarnya apa? Kan saya akan berbeda powernya loh. Kalau misalnya contoh, ada 2 orang penawar nih, harga 2M. Ya. Yang satu sudah sepakat harga 2M, yang satu sudah sepakat 2M. Yang satu 2M, tapi dia akan minta waktu 4-5 bulan, dia bilang alasannya mau proses KPR. Ya. Dengan catatan ngasih DP, tapi kalau ternyata KPR-nya nggak digolin, DP-nya balik. Bisa begitu kan? Ya. Atau DP-nya cuma hilang mungkin setengah dan DP-nya nggak gede lagi kecil. Mungkin cuma ngasih DP 25 juta. Nah, berarti kan ada kemungkinan kalau batal resikonya 12,5 juta dia kantongin kan? Ya. Tapi satu lagi di depan mata, saya berani 1,8, detik ini juga cash crush. Detik ini juga saya kasih DP 200, cek sertifikat, minggu depan beres, saya lunasin. Nah, mau pilih yang mana? Pilih yang cepat, Pak. Nah, sekarang balik lagi kan kebutuhan penjualnya, toh? Betul. Kalau saya sudah memahami dan mengerti kebutuhan penjualnya, saya akan gosok ke penjualnya. Pak penjual, Bapak berisiko 4 bulan harus nanggung bunga. Bapak di sini kondisi corona sekarang ini udah megap-megap. Pokoknya boleh bilang Bapak udah give up gitu loh. Ini bentar lagi THR, Pak. Mendingan Bapak ambil 1,8, mungkin rezeki Bapak ngurangin 200 juta, tapi amanah Bapak didoain banyak orang, pegawai Bapak kebayar semua itu. Yes. Iya kan? Daripada nunggu 2M, ini beres corona, iya kalau 4 bulan lagi beres, kalau enggak gimana? Nah, wow, luar biasa. Itu harus dicari dulu Pak, dari awalnya tuh harus dicari tahu dulu seperti apa. Baik. Mudah-mudahan menjawab Bu Andrea jawaban dari Pak Edi Mulyawan ya atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Edi. Sebelum sesi kita akhiri, Pak Edi sudah 1,5 jam kita bersama. Mungkin terakhir Pak Edi boleh promosikan sekali lagi buku Bapak, silakan. Mungkin bagi teman-teman yang tadi banyak yang nanya tapi belum sempat, nah mungkin bisa pertanyaan tadi ada jawabannya dari buku saya The King of Property tadi ini. Nah, Anda bisa baca, kupas, bagi yang sudah punya juga jangan sampai nggak dibaca, dibacalah gitu loh. Nah, mumpung ada banyak sekarang di rumah.
Nah, bagi yang ingin memesan bisa hubungi saya di telepon 089 6536 31894. Itu bisa hubungi Ibu Winda. Baik. Ya. Baik, Itu Pak Edi. Terima kasih atas ya. kebersamaannya sore hari ini. Saya ulangi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mempunyai buku The King of Property dari Pak Edi Mulyawan, silakan dapat menghubungi 0896 5363 1894. Sekali lagi 0896 5363 1894 dengan Ibu Winda, begitu ya Pak Edi ya. Ya. Punya spesial, dapat tanda tangan dan dapat quotes langsung dari The King of Property Edi Mulyawan. Baik, sebelum kita akhiri Pak Edi, saya mau sapa beberapa teman kita yang sudah bergabung dari awal sampai sore hari ini. Luar biasa teman-teman dari Jakarta, Bogor, Tangerang, luar biasa Bekasi, kemudian dari Jawa Tengah, dari Solo, Semarang, Yogyakarta, luar biasa, Surabaya, wow, luar biasa, dan teman-teman dari multi agent dari luar ya, dari Kalimantan juga ada bergabung bersama kita Pak Edi seperti sesi yang sebelumnya. Luar biasa, terima kasih Pak Edi atas waktunya hari ini di sesi kedua. Jangan lupa teman-teman sekalian, saya refresh lagi bahwa kita akan ketemu lagi di sesi yang ketiga pada hari Rabu tanggal 22 April jam 2 siang. Begitu ya, waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda bergabung dan saat ini juga Anda bisa registrasi langsung di linknya. Nanti kita akan keluarkan posternya. Jadi Anda teman-teman langsung registrasi, pastikan Anda bergabung karena banyak sekali ilmu yang kita bisa pelajari dari sosok Edi Mulyawan. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan Pak Edi, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tetap. Thank you.